Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Waib Majo Studio. Kali ini kami akan membagikan tutorial cara membuat stempel sederhana melalui CorelDRAW X7 ya. Ini sudah dalam bentuk tampilan CorelDRAW X7. Mula-mula kita buka lembar kerja dengan cara Ctrl N. Ctrl N. Oke, kita menggunakan kertas A4 saja sembarang. Yang penting nanti hasil kerjanya kita convert ke dalam bentuk PNG. Masih lemot, guys. Nah, ini dia tampilan dari CorelDRAW X7. Sudah ada lembar kerja di sini. Kita akan membuat stempel sederhana seperti stempel berikut ini. Nah, ya. Kebanyakan kalau stempel untuk lembaga formal itu biasanya memakai lingkaran atau persegi panjang. Nah, ini kita memakai lingkaran. Yayasan Pendidikan Terbaru MA Nurul Abrar Kapusik. Ya, kira-kira kita akan buat yang seperti ini ya. Langkah pertama, kita klik di menu toolbarnya CorelDRAW di Ellipse Tool. Ya, kita pilih yang lingkaran. Ya. Setelah itu kita tekan Ctrl, lalu ditarik ke bawah. Untuk posisi agar pas di tengah, kita tekan saja Ctrl P. Ya. Ini kita perbesar. Nah, lalu kita buat lagi garis di dalam, ya, lingkaran di dalamnya. Caranya gampang, Ctrl C, Ctrl V, di copy dan di paste. Setelah itu kita shift dan ditekan ke dalam, diperpendek. Nah, untuk di bagian luar, karena garisnya ini tipis, tidak tebal, kita bisa mempertebal garis di menu di atas ini ya. Kita kasih 0,5. Oke. Kalau masih kurang besar, kita perbesar lagi sesuai dengan seleranya masing-masing ya. Seperti ini. Lalu setelah itu kita buat lingkaran di bagian dalam. Kita Ctrl C, Ctrl V lagi seperti tadi. Nih. Sekiranya di dalam lingkaran ini bisa memuat tulisan ya. Itu. Oke. Kira-kira seperti ini saja. Cukup. Langkah selanjutnya kita membuat garis di tengah. Seperti ini. Tengah. Caranya kita pilih menu Rectangle Tool. Kita sorot saja di bagian tengah sini. Sekiranya nanti di tulisannya itu bisa muat ya. Nah, karena ini tumpang tindih antara garis di atas dengan garis lingkaran di bawah, kita akan memasukkan garis yang persegi panjang itu ke dalam lingkaran dengan cara klik tombol yang klik lingkaran, kemudian klik juga yang persegi panjang, tekan shift. Kemudian kita pilih yang gabung atau intersect. Nah, ini sudah. Nah, maka garis luarnya kita hapus saja, delete. Kira-kira seperti itu. Oke, ini untuk garisnya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita buat namanya. Agar namanya bisa menjadi lingkaran seperti yang tadi itu, maka kita di sini membuat lingkaran kecil di atasnya lingkaran dalam. Caranya sama dengan yang tadi, di copy paste, kemudian klik sedikit, lah seperti itu. Sekarang kita buat teksnya di menu text tool. Kita buat lembaga pendidikan. Untuk mengubah font, misalkan kita mau font Times New Roman, kita bisa pilih di sini ya. Tinggal diklik saja Times New Roman.
Oke, sudah berubah. Kita perbesar sesuai ukuran. Nah, bagaimana caranya agar tulisan itu bisa mengikuti bentuk lekuk dari lingkaran? Kita pilih menu teks di sini. Lalu ada fit text apart, gitu ya. Lalu kita sorot saja teksnya sampai membentuk lingkaran. Nah, usahakan mengikuti garis lingkaran yang kita buat barusan ya. Di atasnya lingkaran dalam. Kalau misalkan ini teksnya masih kurang besar, kita bisa tekan 2 kali lalu bisa memilih ukuran size font di sini. Kita pilih 29 lah. Oke. Atau kalau kurang besar 30 juga nggak apa-apa. Oke, itu. Ini sudah setengah jadi ya, setengah jadi. Lalu untuk teks selanjutnya yang di bawah itu kita buat teks lagi seperti yang tadi. Pendidikan Ma'arif misalkan ya. Ma'arif NU Bawean. Misal ini ya, misalkan. Kita rubah ke Times New Roman lagi. Setelah itu dengan step yang sama kita masukkan teks ke sini. Atau kita bisa merubahnya saja. Ini ya. Sido Kedung Batu. Sangkapura. Gresik. Biar teksnya agak panjang. Oke. Lalu kita masukkan ke bundaran lingkarannya. Sini. Nah, ini sudah mulai banyak teksnya. Oke. Ini karena bentuk teksnya terbalik, kita bisa membalikkan teks di menu atas ya, mirror text virtual. Kita klik ya, kemudian klik sini. Nah, lalu kita tarik teksnya sampai ke garis tepi lingkaran yang di luar. Oke, seperti itu. Jadi untuk teks yang bagian dalam lingkaran sudah selesai. Nah, untuk garisnya kita hilangkan menggunakan tombol yang di color palette ya. Kita pilih klik kanan. Dan maka lingkarannya akan hilang. Terus step terakhir membuat teks kemudian memberikan simbol di samping. Kita buat teksnya MA Ma'arif Nurul Abrar kan ya. Oke, kita memakai font Arial saja biar tulisannya agak jelas. Tuh, kita sorot mengikuti bentuk dari persegi panjang yang ada di dalam lingkaran. Oke, ini. Nah, ini sudah hampir selesai ya, dan langkah terakhir adalah kita membuat simbol di samping. Di sini pemisah antara lembaga dan alamat instansi di bawahnya. Kita pilih menu polygon, pilih yang start. Untuk angkanya di sini angka 5 ya, angka 5 kita pilih, tarik saja. Oke. Kita kasih warna hitam. Kemudian di sampingnya kita hilangkan. Kita taruh di sini. Kemudian kita copy paste dan ditaruh disejajarkan dengan yang bintang di sebelah kiri. Oke. Sudah selesai. Ini bentuk file mentah untuk stempel lembaga formal itu ya. Nah, file stempel ini juga bisa kita gunakan secara apa namanya ya? Bisa kita gunakan secara tanpa harus dicetak gitu ya. Caranya gimana? Kita rubah warnanya, kemudian kita simpan dalam bentuk PNG. Nah, nanti hasilnya itu
bisa kita cetak dan juga bisa kita gunakan untuk stempel-stempel yang untuk dikirim di via WA dan lain sebagainya, seperti itu. Caranya kita klik yang sebelah kanan, kita rubah warnanya ke warna ungu ya, atau warna yang biasanya digunakan stempel ini. Terus kita klik kanan, di dalam juga untuk fontnya juga kita rubah ke warna ungu. Oke. Oke, kira-kira seperti ini ya. Jadi inilah tutorial cara membuat stempel sederhana, ringkas dan cepat ya. Ini sudah bisa digunakan di instansi lembaga formal. Sekarang kita belajar untuk menyimpan hasil proyek kerja kita. Caranya kita Ctrl E. Kemudian PDF kita rubah ke bentuk format PNG. Pilih folder yang ingin kita tempati. Kemudian kita kasih nama stempel. Oke, klik export. Kemudian nanti akan muncul kolom untuk setting. Nah, seperti ini. Untuk colornya, color mode kita pilih RGB saja, biar nanti ketika ini mau dicetak hasilnya terang. Kemudian transformasinya diusahakan resolusinya itu 300 di sini. Kalau di bawah 300 biasanya pecah atau buram. Dan yang untuk interlace itu jangan dicentang ya. Tuh. Kita pilih oke. Sudah. Demikian tutorial pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dari kami jangan lupa dukung terus channel Wahid Maco Studio, subscribe, like dan komen. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.